Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Gusti Saputro. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Industri. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 saya, yaitu output dari tugas besar 1 pada mata kuliah Perancangan Sistem Keandalan dan Pemeliharaan. Di sini ada nama saya sendiri, yaitu Robi Gusti Saputro, dan juga nomor induk mahasiswa saya, dan juga nama dosen, yaitu Bapak Didi Junaidi, STMT. Pertama, saya akan menjelaskan tentang jurnal nasional. Nah, hasil review dari jurnal nasional tersebut, yaitu pertama, tujuan penelitian ini untuk meningkatkan keandalan dari subkomponen rem mekanik. Dan subjek dalam penelitian ini yaitu rem mekanik subkomponen alat angkut conveyor rail. Nah, di sini adalah latar belakang penelitiannya. Saat ini conveyor rail merupakan mode transportasi batubara paling ekonomis. Conveyor rail memiliki 8 buah subsistem. Di antaranya adalah loading station, coal wagon atau gerbong, unloading station, drive station, main rail, covering system, sistem kontrol dan elektrik, serta sistem keamanan. Dari 8 subsistem tersebut, yang memiliki konstruksi dan cara kinerja paling kompleks adalah drive station. Sedangkan drive station tersendiri terdiri dari 5 komponen utama, yaitu panel daya listrik, sistem kontrol, unit penggerak, mekanisme pendorong, dan rem mekanik. Pada saat kereta memasuki jalan menurun atau jika kereta ingin menurunkan kecepatannya, maka rem mekanik akan berfungsi. Selain itu, rem mekanik juga berfungsi sebagai pendukung atau cadangan jika regeneratif brake system yang dipasangkan bersatu dengan motor listrik AC pada unit penggerak gagal berfungsi. Komponen rem mekanik terdiri dari 6 subkomponen utama, yaitu motor listrik AC, pompa, katup, batang penekan, silinder hidrolik, dan kanvas. Setelah melakukan perhitungan nilai kekritisan terhadap subkomponen dan komponen rem mekanik dengan menggunakan metode FMECA, maka selanjutnya yang akan dilakukan adalah menganalisis keandalan dari subkomponen tersebut, yang akan menghasilkan rekomendasi upaya peningkatan keandalan dari subkomponen tersebut melalui pembuatan jadwal program pemeriksaan dan pemeliharaan secara umum. Berikutnya, metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Failure Mode Effect and Criticality Analysis atau FMECA, di mana merupakan suatu teknik untuk mengevaluasi ataupun mendesain keandalan dari komponen pada suatu sistem dengan cara meneliti potensi modus kegagalannya untuk menentukan dampak yang ditimbulkan baik dari keberhasilan sistem ataupun keselamatan pengguna dan peralatan sehingga dapat diketahui kemungkinan kondisi paling kritis pada komponen-komponen tersebut. FMECA sendiri terdiri dari 2 metode analisa yang terpisah, yaitu pertama, Failure Mode and Effect Analysis, yang terdiri dari 4 tahap, yaitu menentukan sistem yang akan dianalisis, membuat blok fungsi diagram, mengidentifikasi modus kegagalan, dan mengidentifikasi efek kegagalan. Kedua, Criticality Analysis, yang terdiri dari 2 tahap, yaitu perhitungan nilai kekritisan dan pemeringkatan setiap modus kegagalan. Nah, dari hasil penelitian di jurnal ini, pertama, untuk alternatif pertama yaitu mengganti subkomponen yang memiliki keandalan yang lebih tinggi, maka tidak ada subkomponen lain dengan keandalan yang lebih tinggi yang dapat menggantikan pompa dan menjalankan sesuai dengan fungsinya. Kedua, alternatif kedua sangat tepat ditetapkan pada pompa. Jika diturunkan waktu observasi menjadi 6 bulan atau 3 bulan, maka nilai kekritisannya menjadi turun, yaitu masing-masing sebesar 0,007 dan 0,004. Dengan nilai keandalannya masing-masing yaitu 0,993 dan 0,996. Adapun jenis pemeriksaan dan pemeliharaannya adalah pemeriksaan kebocoran oli pada pompa dan pemeriksaan tekanan oli pada pompa. Kesimpulan pada jurnal ini yaitu dari analisis keandalan disimpulkan subkomponen rem mekanik yang memiliki nilai kekritisan tertinggi dan nilai keandalan yang terendah adalah subkomponen pompa yang mempunyai modus kegagalan pompa bocor. Dengan nilai kekritisan yang tinggi dipastikan nilai keandalannya rendah, sehingga dibutuhkanlah cara untuk menaikkan keandalan. Untuk menaikkan keandalan yang akan diterapkan pada subkomponen pompa bocor.
yaitu dengan cara menurunkan waktu observasi dengan pemeliharaan dan pemeriksaan berkala. Pada jurnal ini, kelebihannya yaitu 1. Memberikan penjelasan dari penelitian tersebut dengan lengkap tentang cara meningkatkan keandalan pada suatu komponen alat. Kedua, penggunaan tata bahasa yang sesuai dengan EYD. Dan kekurangan pada jurnal ini yaitu pada jurnal ini kurang dalam menjelaskan secara detail mengenai proses perhitungan nilai keandalan. Berikutnya saya akan hasil review jurnal internasional pada TB1. Pada hasil review output jurnal internasional, tujuan penelitiannya yaitu tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk meningkatkan sistem distribusi jaringan distribusi Debré-Berhan dan bisa meminimalkan total biaya, termasuk gangguan pelanggan biaya. Subjek penelitiannya yaitu saluran distribusi listrik di kota administratif Ethiopia Debré-Berhan. Pertama yaitu latar belakang penelitiannya. Fungsi utama sistem tenaga listrik adalah untuk menyalurkan energi listrik kepada pelanggannya seekonomis mungkin, dengan tingkat kualitas yang dapat diterima. Keandalan sistem tenaga adalah salah satu fitur kualitas daya. Ada dua kendala yaitu ekonomis dan keandalan yang kompetitif karena peningkatan keandalan pasokan umumnya membutuhkan peningkatan investasi modal. Kedua kendala ini diseimbangkan dalam banyak hal dari negara yang berbeda dan utilitas tenaga listrik yang berbeda, meskipun umumnya semuanya didasarkan pada berbagai set kriteria. Berbagai ukuran atau indikator terkait dapat ditentukan dengan menggunakan teori probabilitas. Rumus atau teknik serbaguna tunggal tidak diperlukan, pendekatan dan matematisnya masing-masing. Pada jurnal internasional ini, metode penelitian yang digunakan adalah seleksi Monte Carlo, di mana parameter input dari setiap simulasi percobaan diperoleh dengan menggunakan seleksi Monte Carlo dari nilai-nilai mereka. Kedua kategori metode memiliki kelebihan dan kerugian. Simulasi Monte Carlo membutuhkan jumlah waktu komputasi dan tidak digunakan secara ekstensif jika metode analisis alternatif tersedia. Pada jurnal ini, hasil penelitiannya yaitu penggunaan saklar dan perangkat pelindung tambahan dari awal pada sistem Debré-Berhan, desain tersebut, dan perhitungan indeks keandalan di 2 tahun. Makalah ini telah mengevaluasi mitigasi yang berbeda, teknik untuk peningkatan keandalan sistem dengan biaya rendah. Banyak kasus telah dianalisis dengan simulasi komputer. NS simulasi berfokus pada evaluasi efek penggunaan recloser dan konfigurasi ulang pengumpan pada keandalan sistem distribusi Debré-Berhan. Recloser peningkatan untuk utilitas untuk menerapkan pemulihan umpan balik otomatis kesalahan menemukan dan isolasi kesalahan. Recloser otomatis dirancang untuk menggunakan kedua jalur distribusi overhead serta aplikasi gardu distribusi untuk tegangan yang berbeda. Dilakukan di salah satu yang tertua, kota administrasi Ethiopia, kota Debré-Berhan, yaitu sistem distribusi listrik yang buruk. Jaringan distribusi analisis dan studi simulasi etap dilakukan pada salah satu pengumpan distribusi 15 kV dari Seno untuk menilai kinerja jaringan saat ini dan juga masa depan analisis keandalan untuk diprediksi. Kelebihan pada jurnal internasional ini yaitu memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai peningkatan sistem keandalan aliran distribusi listrik secara detail. Kedua, menjelaskan tentang implementasi peningkatan suatu sistem keandalan dalam hal distribusi aliran listrik yang juga dapat meminimalkan biaya. Sedangkan kekurangan pada jurnal ini yaitu pada jurnal ini kurang dalam menjelaskan secara detail mengenai proses perhitungan nilai dari sebuah keandalan, aliran distribusi listrik dan cara meminimalkan biaya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.